Shalom, saya atas nama Melani Kristi Natalia Mano, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 4 kelas J. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang penelitian dampak penggunaan teknologi terhadap karakter yang alkitabiah anak remaja usia 11 tahun sampai 15 tahun. Di sini saya akan masuk dalam pembahasannya. Yang pertama, pengertian teknologi. Teknologi ialah sebuah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, teknologia, tech yang berarti keahlian, dan logia yang berarti pengetahuan. Kedua, dampak penggunaan teknologi. Di sini ada beberapa dampak yang terjadi dalam penggunaan teknologi. Ada dampak positif maupun dampak negatif. Yang pertama, dampak positif dari penggunaan teknologi yaitu sebagai berikut. Pertama, mempermudahkan kegiatan belajar karena dapat diinginkan sebagai sarana untuk berdiskusi dengan teman sekolah tentang tugas atau mencari informasi dengan mudah. Kedua, mencari dan menambah teman atau bertemu kembali dengan teman lama, baik itu teman di sekolah, di lingkungan bermain, maupun teman yang bertemu di jenjang sosial media. Ketiga, menghilangkan kepenatan belajar. Itu bisa menjadi obat stres setelah seharian bergelut dengan pelajaran di sekolah. Misalnya, mengomentari status orang lain yang terkadang lucu dan mendetik, bermain game, dan lain sebagainya. Yang berikut dampak negatif dari penggunaan teknologi. Pertama, berkurangnya waktu belajar karena keasikan menggunakan sosial media seperti terlalu lama ketika Facebookan, dan ini akan mengurangi waktu belajar. Kedua, mengganggu konsentrasi belajar di sekolah. Ketika siswa sudah mulai bosan dengan cara pembelajaran guru, mereka akan mengakses sosial media semaunya. Ketiga, merusak moral pelajar. Karena sifat remaja yang labil, mereka dapat mengakses atau melihat gambar porno milik orang lain dengan mudah. Keempat, menghabiskan uang jajan untuk mengakses internet dan untuk membuka Facebook. Jelas ini sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan, terlebih kalau akses dari warnet. Sama halnya mengakses Facebook dari handphone. Kelima, mengganggu kesehatan. Terlalu banyak menatap layar handphone maupun komputer atau laptop dapat mengganggu kesehatan mata, dan akibat akan fatal, yaitu mata akan menjadi buta dan tidak dapat melihat kalau terlalu banyak menatap layar handphone atau laptop. Di sini juga ada manfaat teknologi. Manfaat teknologi yaitu sebagai berikut. Pertama, berkomunikasi jadi lebih mudah. Kedua, memudahkan dalam akses informasi. Ketiga, berbagi informasi secara efektif. Keempat, komunikasi tanpa batas. Yang berikut pengertian karakter. Karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Berkarakter juga dapat diartikan sebagai memiliki sebuah watak serta kepribadian. Lingkungan pertama yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter seorang anak adalah dalam rumah. Dalam hal ini, orang tua atau keluarga harus menanamkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Kristiani tentang agama ataupun budaya, sehingga pembangunan watak, akhlak atau karakter anak mulai tumbuh dan dapat berkembang dalam
kehidupan keseharian berikutnya. Berikut karakter yang alkitabiah. Karakter Kristen dibentuk sebagai hasil perjumpaan dengan kebenaran alkitabiah yang menembus ke dalam hati. Hal itu hanya mungkin terjadi jika seseorang belajar firman Allah, merenungkan firman dengan segala makna dan penerapannya. Merupakan fakta yang terbukti bahwa doktrin pengajaran firman Tuhan mempengaruhi karakter. Di sini juga terdapat ciri-ciri karakter yang alkitabiah. Yang pertama, jujur. Arti jujur yaitu tulus dan ikhlas. Misalnya, tidak membohongi diri sendiri atau melakukan sesuatu yang tidak bertentangan antara hati dan tindakan. Atau tidak membohongi orang lain, tidak membohongi orang tua. Yang ketika kita mau pergi ke kerja tugas, maka kita harus pergi ke kerja tugas, bukan pergi ke tempat lain. Itu yang karakter yang jujur. Kemudian peduli. Sikap peduli adalah seseorang yang mempunyai empati terhadap orang lain. Seperti kita membantu seorang yang kesusahan, atau kita bisa lihat dari beberapa bulan yang lalu, yaitu musibah bencana Seroja. Itu kita dapat membantu orang-orang yang terjadi bencana tersebut dengan memberikan sumbangan seperti pakaian yang layak pakai, makanan, obat-obatan, air mineral, atau lain hal sebagainya. Yang berikut ciri karakter yang adil. Adil adalah sesuatu yang didambakan setiap orang, seperti Yesus yang bersikap adil terhadap manusia. Seperti contohnya, seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kakak beradik, ketika orang tua mereka membelikan pakaian kepada adiknya, maka kakaknya juga harus mendapatkan. Itu sikap yang adil. Yang berikut, bertanggung jawab. Tanggung jawab yaitu ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Contohnya, ketika seseorang menyelakai temannya, itu dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan dia harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik sehingga dia tidak mendapatkan masalah. Itu contoh dari orang yang bertanggung jawab. Yang berikut, pengertian remaja. Menurut Yoman Sumah, remaja adalah masa seorang anak mengalami proses perkembangannya. Menurut Junihot, masa remaja disebut sebagai periode pubertas, atau dalam bahasa Latin yang artinya menjadi dewasa atau becoming adult. Usia remaja dimulai dengan usia 13 tahun. Pada usia ini, mulailah timbul kesadaran akan kebutuhan dihargai, diajak bertukar pikiran, dan karena inilah yang disebut atau sering disebut masa transisi, atau masa di mana anak-anak mulai mempunyai pikiran yang tentang hal-hal yang membuat mereka senang ataupun hal yang membuat mereka sukacita. Demikian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.